Coenobita rugosus adalah spesies kelomang darat yang termasuk dalam famili Coenobitidae. Famili Coenobitidae adalah keluarga kelomang darat yang dikenal luas karena kebiasaan hidup di darat. Mereka ditemukan di daerah tropis pesisir, di seluruh dunia, dan membutuhkan akses ke laut untuk berkembang biak. Coenobita rugosus di Indonesia dikenal dengan nama kelomang keriput. Coenobita rugosus ini adalah spesies kelomang darat yang hanya ditemukan di daerah tropis, seperti di Indonesia, Australia, Timur Afrika, dan pantai barat Pasifik. Coenobita rugosus pertama kali diklasifikasikan oleh seorang ilmuwan geologi bernama Henry Mile Edward pada tahun 1837 di wilayah Indo-Pasifik. Dan berikut klasifikasi Coenobita rugosus. Kingdom Animalia. Phylum Arthropoda. Subphylum Crustacea. Kelas Malacostraca. Order Decapoda. Famili Coenobitidae. Genus Coenobita. Spesies Coenobita rugosus. Coenobita rugosus adalah salah satu jenis dari 12 spesies kelomang darat yang berhasil teridentifikasi sampai saat ini. Dan kemungkinan akan ada spesies baru yang ditemukan seperti Coenobita lila dan Coenobita pseudorugosus. Sedangkan ada 4 spesies lain yang masih sulit untuk kita mendapatkan informasi terkait, antara lain Coenobita carnations, Coenobita longitarsis, dan Coenobita olivier. Coenobita rugosus juga dikenal dengan nama ringlet land hermit crab atau crying land hermit crab dan atau tawny hermit crab. Warna jenis Coenobita rugosus sangat bervariasi. Warna ini terbentuk dan tergantung dari asupan nutrisi. Pada umumnya, warna kulit antara lain abu-abu, hitam, putih, merah, biru, ungu muda, dan coklat. Kelomang Coenobita rugosus merupakan jenis kelomang dengan daya tahan tubuh yang kuat. Diketahui, dia mampu bertahan di suhu 30 derajat Celcius dan 70% kelembapan. Tetapi jika kita memeliharanya, tetap sediakan suhu dan kelembapan yang baik, yaitu minimal suhu 27 hingga 29 derajat Celcius dan 80% kelembapan. Karena semua jenis kelomang bernafas menggunakan insang yang telah termodifikasi yang beradaptasi untuk bernafas di daratan dengan memanfaatkan kelembapan udara. Jadi, tanpa kelembaban yang sesuai, maka kelomang darat akan cepat mati. Ciri utama jenis kelomang ini adalah terdapat setae atau pori yang merata pada hampir seluruh permukaan tubuhnya, serta sebuah tanda menyerupai parut atau pola mirip bekas jahitan, yang disebut dengan stridulatory ridge pada sisi luar sepit atau capit besar atau capit yang berada di sebelah kiri. Perlu diketahui, tanda ini juga dipunyai oleh spesies kelomang Coenobita compressus dan Coenobita perlatus, tetapi dapat dibedakan dengan mudah dari Coenobita rugosus berdasarkan ukuran dan warna, terutama untuk Coenobita perlatus yang warnanya cenderung merah saat dewasa. Tanda jahitan atau stridulatory ridge ini yang sebelumnya diindikasi sebagai alat kelomang Coenobita rugosus mengeluarkan suara atau stridulasi pada saat mereka terancam, mengalami stres, berkelahi, atau beradaptasi dengan lingkungan baru. Stridulasi pada kelomang dikenal juga dengan istilah chirping. Tetapi teori itu terpatahkan karena diketahui hampir seluruh spesies kelomang, bahkan yang tidak mempunyai tanda jahitan, bisa mengeluarkan suara atau chirping, sehingga istilah stridulatory ridge atau organ kerik sudah tidak relevan lagi, karena tanpa ini, kelomang mampu mengeluarkan suara. Sampai saat ini, masih banyak pendapat yang berbeda dan belum diketahui pasti bagaimana asal suara yang dikeluarkan kelomang. Kita bisa menduga bisa dari getaran tubuh, gesekan capit, mulut, atau bagian tubuh lain. Sebagai pengetahuan tambahan, bahwa stridulasi adalah tindakan menghasilkan suara dengan menggosok bagian tubuh tertentu. Perilaku ini sebagian besar terkait dengan serangga dan beberapa hewan lain.
Ciri lain dari kelomang Coenobita rugosus adalah memiliki bentuk mata yang pipih, memanjang, dan terdapat warna hitam pada tangkai mata atau eye stalk di bagian bawah. Di bagian punggung atau dorsal surface terdapat tanda seperti lingkaran. Ada tanda garis diagonal berwarna hitam di pinggir tubuh tepat di belakang antena. Warna bagian bawah antena berwarna kuning gelap atau orange muda. Kelomang ini memiliki bentuk perut pendek dan gemuk. Karena perut abdomen yang cenderung pendek dan gemuk, maka kelomang ini menyukai jenis cangkang dengan ulir pendek seperti Turbo coronatus dan aneka cangkang dari jenis turbo lainnya. Tetapi berbeda ketika masih kecil. Mereka sering menggunakan jenis cangkang ulir panjang seperti Telebralia palustris dan Achatina fulica. Habitat alam Coenobita rugosus kebanyakan di dalam atau di sekitar bukit pasir. Mereka sangat menyukai vegetasi dataran pasir dan hutan bakau. Mereka juga dikenal dengan kelomang penghuni pantai, karena jenis Coenobita rugosus menyukai tempat ini. Populasi mereka sering ditemukan tidak lebih dari 100 meter dari air pasang. Di alam liar, jenis ini sering berteduh di bawah serasah daun pada siang hari dan mencari makan secara nokturnal pada malam hari. Aktivitas puncak terjadi setelah matahari terbenam, tetapi berbeda dengan Coenobita rugosus yang hidup di hutan bakau. Biasanya, mereka akan aktif sepanjang hari. Coenobita rugosus juga suka mendaki di beberapa daerah, tetapi tidak setinggi jenis Coenobita cavipes. Kelomang ini menggunakan lubang pohon untuk bertukar cangkang atau untuk mengisi air cangkang. Dia akan mengambil air dari pasir lembab, tetapi walaupun berada di dekat laut, kelomang ini enggan memasuki air asin dan lebih suka mengisi cangkangnya dengan air tawar. Cara berkembang biak jenis ini hampir sama dengan jenis kelomang Coenobita yang lain, yaitu larva Coenobita rugosus akan dibesarkan di dalam cangkang betina. Kemudian, jika sudah waktunya untuk dilepaskan, maka akan diletakkan di air laut. Larva planktonik yang dilepaskan akan tumbuh menjadi tahap megalopa sebelum bermigrasi dari laut ke darat. Pada saat migrasi, megalopa akan mencari cangkang mikrogastropoda yang dibuang untuk dihuni. Jika kita bandingkan dengan larva Coenobita violacens, sering terjadi sekitar air pasang malam hari selama periode bulan baru, ini menunjukkan ritme bulan dan pasang surut yang jelas dan teratur. Berbeda dengan ritme pelepasan larva jenis kelomang Coenobita rugosus yang tidak teratur, yang terjadi di sekitar pasang tinggi selama periode bulan purnama dan bulan baru, tetapi juga terjadi selama periode fase bulan lain. Pelepasan larva planktonik terjadi kurang lebih selama 2 jam. Musim kawin berkisar dari setidaknya akhir Mei hingga November, tetapi dapat bervariasi dari tahun ke tahun. Kebanyakan kelomang Coenobita rugosus betina bertelur dari bulan Juli sampai Agustus. Coenobita rugosus di alam liar mengkonsumsi tumbuhan, ikan mati, buah-buahan, dan detritus. Detritus adalah bahan organik yang berasal dari guguran daun mangrove yang jatuh ke perairan kemudian mengalami penguraian membentuk substrat untuk pertumbuhan bakteri dan alga. Selain itu, kelomang ini juga diketahui memakan ganggang, kotoran kura-kura, daun berguguran, bangkai hewan, kotoran hewan lain, serta biji-bijian. Nah, demikian penjelasan tentang jenis kelomang Coenobita rugosus. Kita akan bahas satu persatu jenis lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menambah wawasan terutama mengenai kelomang, dan jika ada tambahan informasi terkait, silahkan ketik di kolom komentar. Terus cintai alam, sayangi semua hewan, dan jika kalian memelihara, peliharalah dengan baik. Sampai ketemu di videoku selanjutnya.